Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, pemirsa ibadah online Yamari dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Selamat bergabung dalam ibadah online Yamari yang ke-259 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya dalam hidup kita, sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, sebab besar kesetiaannya dalam hidup kita. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau datang merendahkan diri di bawah kaki-Nya. Karena itu, mari kita mulai dan kita buka ibadah online Yamari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kita buat segala kebaikan dan kesetiaannya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang berkata, walau 1000 rebah di sisiku. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Allah akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Ketua Umum Yemani dari Singapura, dengan tema 3 kesetiaan yang jangan diabaikan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi firman yang memberi kehidupan bagi kita, sehingga kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya.
yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, beserta sahabat Yamari yang kekasih, Shalom dan salam Immanuel. Hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Berarti IOY Yamari telah mengambil tema yang baru, yaitu kesetiaan adalah buah Roh Kudus yang ke-7. Nah, saudara, buah ini berarti kesetiaan. Kesetiaan melingkupi semua aspek di dalam kehidupan manusia. Namun terdapat 3 kesetiaan yang tidak boleh diabaikan, yang harus diwujudkan di dalam hidup ini. Pertama adalah kesetiaan terhadap Tuhan, kedua adalah kesetiaan terhadap orang tua, dan ketiga, kesetiaan dalam masalah keuangan. Kita akan membahas yang pertama, setia terhadap Tuhan. Kita baca dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam setia terhadap Tuhan Allah, ada 4 poin yang penting. Pertama, setia berjalan menuju surga. Saudara, semenjak seseorang bertobat, percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ia sudah meninggalkan jalan dunia, berganti ke dalam jalan sempit, jalan menuju ke sorga, atau kita juga namakan jalan salib. Jalan ini tidak mudah, tetapi penuh sukacita, damai sejahtera, karena Immanuel beserta kita. Nah, saudara, kita harus setia di dalam perjalanan ini. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan di tengah jalan, tapi kita harus terus. Misalnya kalau engkau percaya Yesus pada masa muda, maka sampai dewasa, sampai tua, sekalipun engkau tetap bersetia kepada Tuhan, apapun kendala, rintangan, penderitaan yang kau hadapi. Mungkin kalian pernah mendengar lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Lagu ini berlatar belakang seorang keluarga Afrika. Setelah mereka sekeluarga bertobat, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka diminta untuk menyangkal nama Yesus, tetapi mereka tidak menyangkal. Mereka menyanyikan lagu Mengikut Yesus, Keputusanku, sampai tinggal seorang diri bapaknya yang masih belum mati syahid. Dia tetap tidak mau menyangkal Yesus, dan dia menyanyikan lagu itu. Mengikut Yesus, keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya dia juga mati syahid karena ia setia berjalan menuju ke sorga. Apakah Anda juga mempunyai hati yang setia demikian? Yang kedua, setia mengasihi Tuhan. Kasih adalah pertanda agama Kristen. Agama Kristen adalah agama kasih. Tiada kasih, seseorang bukan Kristen. Orang Kristen yang tidak mempunyai kasih, dia bukan orang Kristen. Jadi, selain kita setia berjalan menuju ke sorga, kita juga harus setia mengasihi Tuhan. Dengan kasih agape, kasih yang berasal dari Tuhan, bukan kasih dari manusia, bukan kasih dari dunia ini. Bila mana dalam hubungan suami istri pun perlu setia di dalam saling mengasihi, apalagi dalam hal mengasihi Allah, kita harus mengasihi Tuhan dengan setia. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Mereka pada suatu sore berjalan di sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga. Mereka bergandengan tangan dengan mesra sekali. Tiba-tiba kaki istrinya tersandung sebuah batu kecil yang hampir saja jatuh, tapi karena digandeng oleh suaminya, akhirnya tidak jatuh beneran. Namun demikian, suaminya dengan penuh kasih, dengan suara lemah lembut, bertanya pada istrinya, apakah kau sakit? Adakah luka? Dan sebagainya. Mesra sekali. 10 tahun kemudian, sepasang suami istri ini juga pas berjalan di sebuah taman, mungkin taman yang sama dengan 10 tahun yang lalu. Tapi cara mereka berjalan sudah berbeda. Suami berjalan tepat di depan. Sedangkan istrinya karena sudah punya anak 5, jadi berjalannya agak mengejar. Tapi suaminya tidak peduli. Terus berjalan dengan cepat. Tiba-tiba istrinya juga tersandung oleh sebuah batu. Mungkin batu itu adalah batu 10 tahun yang lalu. Dan kali ini betul-betul dia jatuh dan terluka. Dan dia berseru kepada suaminya, hai suamiku, aku jatuh. Sekalipun suaranya keras, suaminya seakan-akan tidak mendengar. Dia hanya berhenti sebentar, menengok ke belakang, dengan suara yang gak keras, berkata pada istrinya, mengapa berjalan bisa jatuh? Di mana matamu? Itulah 10 tahun kemudian sesudah menikah. Sudah berapa tahunkah kalian menikah? Bagaimana sikap suami atau istrimu? Apakah kalian masih saling mengasihi? Terhadap suami istri, kita pun harus saling mengasihi terus
dengan setia, apalagi terhadap Tuhan. Janganlah kita tidak mengasihi Tuhan dengan setia. Sampai akhirnya kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ketiga, setia melayani Tuhan. Bagi seorang Kristen yang bersetia di jalan menuju ke sorga dan setia mengasihi Tuhan, kiranya masih kurang kalau dengan tangan kosong ia menuju ke sorga. Ia harus membawa sesuatu, hasil karyanya, hasil pekerjaannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan juga memanggil kita sebagai orang percaya untuk melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam melayani Tuhan khususnya, kita harus bersetia. Nah, saudara, ada seorang ibu, dia mempunyai 3 orang anak. 3 anak ini adalah 3 putra, dan mereka masing-masing masuk STT. Setelah lulus, mereka masing-masing mau menjadi tenaga misi untuk dikirim ke pedalaman. Namun sayang, putra dari ibu itu satu persatu mati syahid bagi Tuhan karena di pedalaman mendapat banyak penderitaan dan penganiayaan. Jadi 3 putra sekolah di STT, 3 dikirim sebagai tenaga misioneri atau istilah di Indonesia ULB, utusan lintas budaya, di mana Yamari semenjak bulan September ini sudah menjadi yayasan pengutusan, mengutusan seorang ULB. Semoga utusan ini akan terus bertambah jumlahnya, karena Yamari sangat mementingkan bidang misi penginjilan. Nah, saudara, ada seorang wartawan yang datang bertanya kepada sang ibu yang ketiga putranya meninggal semua, mati syahid bagi Tuhan. Ibu, bolehkah aku bertanya? Silakan. Apakah ibu menyesal? Menyesal apa? Karena ketiga anakmu lelaki mati syahid semuanya. Apa jawab ibu ini? Memang, aku menyesal. Menyesal apa, Bu? Menyesal karena aku tidak mempunyai anak yang keempat untuk boleh masuk STT dan menjadi misioneri lagi. Saudara, betapa setianya ketiga anak tadi, tetapi betapa setianya ibu ini. Dengan adanya ibu yang setia mengabarkan Injil, baru akan memiliki anak yang setia. Sebagai ibu, sebagai ayah, apakah Anda setia melayani Tuhan? Keempat, setia sampai mati. Tadi di dalam ayat kita, Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, mengikut Yesus jangan berhenti di tengah jalan. Ada orang tua Kristen yang mengatakan demikian, wah, dahulu saya aktif
di pemuda, tapi sekarang sudah tua, tidak lagi aktif. Dahulu saya membaca Alkitab setiap hari, tapi merasa sudah cukup. Sekarang sudah tua, sudah mendekati Tuhan, tidak lagi membaca Alkitab. Dahulu saya rajin berdoa, saya ikut ibadah doa, tapi sekarang tidak lagi, karena saya pikir sudah tua. Benarkah apa yang dikatakan orang Kristen yang tua itu? Salah sama sekali. Justru kita harus mengikuti Tuhan sampai berjumpa pada Tuhan, setia sampai mati. 12 murid Tuhan, 12 matinya semua karena mati syahid. Ada seorang deacon yang bernama Polikarpus. Ia sudah 80 tahun usianya. Dan suatu saat dia mengalami penganiayaan. Disuruh menyangkal nama Yesus. Kalau tidak mau menyangkal, dia harus dibakar hidup-hidup dan mati di tengah api yang membara. Namun, ia menjawab, selama 80 tahun saya mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah menyangkal nama saya. Bagaimana saya boleh di usia 80 ini menyangkal nama Yesus? Akhirnya dia dibakar hidup-hidup di tengah api yang membara karena ia memilih bersetia sampai mati. Bagaimanakah saudara? Adakah kesediaan untuk setia mengikuti Yesus, setia terhadap Tuhan Yesus sampai mati? Saudara-saudara sekalian, kita memasuki poin yang kedua, setia terhadap orang tua. Saudara-saudara, kita dilahirkan sebagai anak, maka terhadap orang tua kita diwajibkan untuk menghormati. Kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan oleh Allahmu kepadamu. Supaya lanjut umurmu, artinya panjang usia. Dan di dalam Galatia bahkan dikatakan supaya berbahagia dan panjang umurmu. Saudara, ayat ini bukan cuma satu ajaran, tapi ayat ini merupakan satu perintah. Jadi kita wajib, saudara-saudara, wajib untuk menghormati orang tua. Kalau ada satu anak yang tidak menghormati orang tua, berarti dia telah berdosa karena dia melanggar perintah Tuhan Allah. Karenanya, kita harus sebagai anak menghormati orang tua. Ada sebuah cerita demikian. Ada seorang mau melamar pekerjaan. Lalu di tengah-tengah interview, entah karena pertanyaan apa, oleh majikan itu terdengar dan diketahui bahwa dia adalah hormat pada orang tua. Langsung dia putuskan interview itu dan berkata pada anak muda itu,
besok kamu masuk kerja. Loh, belum selesai kan interviewnya? Ya, tapi saya tahu karena engkau seorang anak yang menghormat orang tua, engkau pasti akan setia di dalam pekerjaanmu. Jadi saya langsung menerima kamu. Jadi kalau saudara sulit mencari kerja, mungkinkah karena engkau kurang menghormat orang tua? Tapi banyak berkat yang lain bagi seorang anak yang menghormati orang tua. Jangan kurang ajar terhadap orang tua. Yang kedua, setia dalam mempedulikan orang tua. Setia dalam mempedulikan artinya memperhatikan, menjaga, memelihara orang tua. Kita tidak hanya menghormat, tapi kita juga diwajibkan untuk memelihara orang tua. Kalau orang tua semenjak kita lahir sampai selesai studi, mendapat gelar dan kerja, itu adalah dipedulikan oleh orang tua, dijaga, diasuh, dididik oleh orang tua, maka setelah orang tua kita berusia lanjut, bukankah semestinya kita membalas budi pada orang tua dan harus mempedulikan mereka? Ada banyak anak yang kurang ajar terhadap orang tua, tidak mau menghormati. Memang secara lahiriah mungkin pernah ada cerita demikian. Orang tua melihat anaknya kerja susah payah, nggak bisa beli rumah, dan orang tuanya pikir mereka sudah tua. Toh nanti kalau meninggal, rumahnya juga diberikan pada anaknya. Maka ia telah merubah nama rumah pemilik rumah itu menjadi rumah anaknya. Wah, anaknya senang sekali. Lalu diundang, Papa, Mama, tinggal di rumah saya. Istrinya juga menyambut dengan gembira sekali. Bulan-bulan pertama masih hidup dengan bahagia, masih senang, masih sukacita. Tapi setelah setengah tahun, 8 bulan, bahkan 1 tahun lebih, berbeda. Terutama menantunya. Akhirnya, percaya atau tidak percaya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang tuanya diusir. Bahkan mereka tidak punya rumah untuk tinggal. Inilah anak yang tidak mempedulikan orang tua. Saya pernah membaca surat kabar di Singapura. Ada anak yang betul-betul kurang ajar terhadap orang tuanya. Mereka mengatakan, daripada saya tiap bulan memberi uang pada orang tua saya, lebih baik saya memelihara anjing. Hari ini, kalau saudara cinta anjing, nggak salah. Tapi jangan cinta anjing melebihi cinta orang tua. Tuhan Yesus pernah membasuh kaki para muridnya. Dan ia mengatakan kepada muridnya, kamu pun harus saling melayani. Jadi membasuh kaki mempunyai arti melayani. Pernahkah saudara pikir kalau di rumah Yesus juga membasuh kaki ayah dan ibunya? Saya yakin ada. Kalau terhadap muridnya yang lebih rendah pun dia mau membasuh kakinya, apalagi terhadap ayah ibunya yang lebih tua,
pasti ia pernah membasuh kaki orang tuanya. Membasuh kaki bisa berarti mempedulikan orang tua. Kita mempedulikan orang tua kita tidak hanya secara materi, diberi uang, dibelikan bakmi, dibelikan nasi goreng, dibelikan nasi pecel, dan sebagainya. Tidak. Uang, materi, makanan memang penting. Tetapi rohani, mental jauh lebih penting. Karena itu kita juga harus memikirkan bagaimana secara mental, secara rohani, memikirkan dan mempedulikan orang tua. Terutama kalau orang tuamu belum di dalam Tuhan, belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, kita wajib dalam hal ini mengajak orang tua ke gereja, menginjili orang tua supaya mereka juga percaya. Saudara-saudara, marilah kita benar-benar setia terhadap orang tua, tidak hanya di dalam hal menghormati, tapi juga di dalam hal mempedulikan orang tua. Yang ketiga, setia sampai mati terhadap orang tua. Kita baca dari Yohanes 19, 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dua ayat ini terjadi pada waktu Yesus disalibkan di kayu salib. Yesus menjelang kematian, saat itu cara Yesus meninggal adalah menderita sekali. Kedua tangannya dan kakinya dipaku di atas kayu salib, dan ia menderita sekali. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya, dia masih ingat akan ibunya. Dan ia menyerahkan ibunya kepada muridnya yang paling dikasihinya, yaitu Yohanes. Jadi, Yesus, dia menghormati orang tuanya sampai mati. Marilah kita juga demikian. Jangan tidak menghiraukan orang tua kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita memasuki poin yang ketiga atau yang terakhir. Setia dalam masalah uang. Mengapa saya memasukkan masalah uang di dalam salah satu antara tiga kesetiaan yang penting? Karena pergaulan kita sehari-hari tidak terlepas dengan uang. Dari mulai kita bisa membeli, orang tua memberi kita uang untuk jajan, sampai kita bisa mencari uang, dan seterusnya sampai meninggal pun. Sepertinya uang itu sangat dekat dengan kehidupan kita semuanya, seluruh manusia di dalam dunia ini. Karena itu saya masukkan uang ke dalam kesetiaan yang ketiga. Ada 3 poin juga. 1, hemat pangkal kaya. Adik dari ibu saya
itu tinggal di Thailand. Pada suatu hari, dia mengunjungi ibu saya. Dan dia ingin menjumpai saya, karena kita nggak pernah berjumpa. Dan paman saya udah cukup tua saat itu, dan dia kaya. Lalu dia tahu pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan, dan dia mengatakan, setiap bentuk pekerjaan pasti tidak terlepas dengan uang. Maka saya anjurkan kamu untuk hemat. Hemat bukan pelit, dia katakan. Hemat itu menyimpan uang. Dia berkata ada dua macam orang di dalam menghadapi uang. Orang pertama, dia mendapat keuntungan 10.000. Dia pakai 11.000. Dari mana yang 1.000? Dia hutang. Tapi sebaliknya, ada orang yang mendapat keuntungan 10.000, tapi dia hanya pakai 9.000. Yang 1.000 di mana? Dipakai. Tapi yang 9.000 dihemat, disimpan, karena itu ia menjadi kaya. Bahasa Indonesia memang indah. Hemat pangkal kaya. Marilah kita belajar untuk berhemat. Lalu yang kedua, belajar memberi atau mengucap syukur atau memberi persembahan, bahkan juga memberi pertolongan secara fisik, secara materi, dan sebagainya. Memberi tidak selalu berarti uang. Tapi tentunya dalam bentuk uang itu lebih tepat daripada lain-lainnya. Nah, ada seorang pendeta berkhotbah demikian. Hai jemaat sekalian, carilah uang sebanyak mungkin dalam hidupmu. Kedua, simpanlah uang, hematlah uang itu sebanyak mungkin. Ketiga, persembahkanlah uang itu kepada Tuhan juga sebanyak mungkin. Mungkinkah Anda melakukan demikian? Ada seorang Amerika yang dulu terkenal sebagai raja minyak, bernama Rockefeller. Wah, dia kayanya luar biasa. Tetapi dia pelit. Akhirnya dia sakit. Sakitnya sampai gimana? Sampai dia harus makan roti dengan air putih. Tiap hari dia makannya demikian. Kasihan sekali. Tapi suatu hari di gereja dia mendengar firman Tuhan yang berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Atau sekarang mestinya terjemahannya, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Memang saudara, kalau kita berulang tahun, ada orang memberi hadiah, kita merasa bahagia. Tapi kalau teman kita ulang tahun, kita memberi hadiah kepadanya, kita pasti akan merasa lebih berbahagia. Nah, setelah pulang, Rockefeller ini baik sebelum makan, sebelum mandi, sebelum tidur, dia selalu terpikir, terbayang di benaknya, terlebih berkat memberi daripada menerima.
terlebih bahagia memberi daripada menerima. Akhirnya, sampai dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, mengapa ayat ini mengganggu saya? Apakah itu berarti saya kurang memberi? Apakah itu berarti Tuhan ingin saya banyak memberi? Akhirnya benar, dia bertobat. Dia mulai memberi perpuluhan, dia mulai memberi persembahan, dia mulai bangun gereja, dia mulai bangun sekolah, dia mulai bangun rumah sakit, dan sebagainya. Dari dia sakit hanya bisa makan roti dengan air putih, sampai suatu hari dia bisa berolahraga. Heran sekali. Dia tidak ke dokter, dia tidak mencari kesembuhan, tetapi Tuhan sembuhkan dia karena hatinya penuh pengucapan syukur. Hati yang gembira, itulah obat yang paling mujarab. Berhati sukacitalah, maka engkau tidak akan sakit berat. Kalaupun sakit, Tuhan akan memberi kesembuhan. Kalaupun sakit, engkau tetap akan bisa melayani di tengah-tengah sakitmu. Karena itu, marilah kita banyak belajar memberi di dalam bidang keuangan. Ketiga, tidak tamak harta. Nah, ada sebuah ayat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan demikian. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Yang saya kurang setuju adalah kata cinta uang. Bolehkah saya bertanya pada semua pemirsa, semua orang Kristen dan bukan orang Kristen, siapa yang tidak cinta uang? Kalau saudara tidak cinta uang, berikanlah uang saudara kepada saya. Tapi dalam terjemahan bahasa Mandarin, Tan Chen Se Wan Wu Zhen, bahwa tamak akan uang ada akar daripada segala kejahatan. Menurut saya itu lebih tepat. Walaupun terjemahan bahasa Indonesia, sekalipun yang terjemahan baru juga masih pakai cinta. Tapi kalau saya boleh, para penterjemah Alkitab, perhatikan. Cinta uang itu bukan dosa. Apalagi dikatakan akar segala kejahatan. Saya pikir Paulus tidak mungkin mengatakan demikian. Jadi tamak itu tidak benar. Kita cinta uang, maka kita mencari uang. Kita cinta uang, maka kita menyimpan uang. Kita cinta uang, maka kita memberi persembahan uang kepada Tuhan. Ada seorang cleaning service atau pembersih kantor, ya, yang dia tiap pagi jam 5 sudah harus ke kantor itu. Kantor itu besar sekali. Dan dia membuang banyak tong sampah yang sudah tertumpuk banyak.
Tiba-tiba ketika dia mendorong sebuah tong sampah, dia melihat sebuah bungkusan. Bungkusan itu rapi. Bungkusan itu sepertinya dari bank. Bungkusan itu sepertinya isinya uang. Dengan dia melihat begitu, dia yakin adalah uang, segera dia ke kantor polisi dan menyerahkan bingkisan itu kepada bapak polisi. Dan di hadapan beberapa polisi menghitung uang itu, jumlahnya 40.000 dolar Amerika. Cukup banyak. Kalau saudara menemukan uang 40.000 dolar, diserahkan polisi atau disimpan sendiri. Tapi dia serahkan. Dan hatinya menjadi nyaman, damai, sejahtera. Kemudian polisi melihat karena di situ ada namanya, telepon pada orang itu, dan dia datang. Dia bilang, saya memang teledor. Baru mengambil uang kemarin malam dari bank, dari ATM, 50.000. Tapi mengapa sekarang tinggal 40.000? Pasti tukang sapu ini yang mencuri. Tapi polisi berkata tidak. Tadi masih utuh bungkusannya, dan kita hitung bersama beberapa orang, beberapa kali, cuma 40.000. Lalu orang ini marah kepada tukang sapu itu. Tentu kamu yang mencuri. Tiba-tiba tukang sapu ini cukup pandai. Tadi dia waktu menemukan bingkisan itu, ada sebuah kertas kecil, tanda bukti struk itu, dan dia akan masukkan ke dalam saku. Dan dia ambil struk itu, tunjukkan kepada polisi, memang benar tanda bukti itu 40.000. Orang itu yang dipenjara, bukan tukang sapu yang dipenjara. Tukang sapu ini seorang tukang sapu yang setia dalam keuangan meskipun dia miskin. Saudara, orang miskin tidak selalu berkarakter jelek. Orang miskin terkadang berkarakter lebih luhur daripada orang kaya. Marilah saudara, hari ini kita belajar di dalam kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, dan setia dalam keuangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur hari ini boleh merenungkan firman Tuhan tentang buah roh yang ketujuh, kesetiaan. Ajarkanlah kami untuk bersetia dalam segala lingkungan hidup, tapi terutama di dalam 3 hal ini, yaitu setia terhadap Tuhan, setia terhadap orang tua, dan setia dalam keuangan. Ampunilah bila mana kami tidak setia pada Tuhan, pada orang tua, maupun dalam keuangan. Basuhkanlah kami dengan darah Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dan pujian Ibu Juliana Jo dari Jakarta. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Juliana Jo. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya menyaksikan kuasa dan kebaikan Tuhan yang sudah memulihkan suara saya. Pada bulan Oktober, November tahun 2019 yang lalu, saya mengalami gangguan suara. Pikir saya hanya flu biasa dan hanya minum obat sendiri, tetapi tidak sembuh. Kemudian saya ke dokter THT dan diperiksa, dilihat di monitor. Pita suara saya bagus, tidak ada apa-apa, hanya lidah saya ada sedikit putih dan dokter bilang itu adalah jamur. Kemudian saya dikasih obat. Setelah minum obat, suara serak saya masih sama, bahkan parau dan kecil. Timbul rasa takut dalam hati saya. Kalau suara saya begitu terus, kemudian saya berdoa dengan sungguh dan berjanji pada Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan suara saya normal kembali, agar saya bisa memuji Tuhan kembali. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Nanti saat gathering dengan Yamari Januari tahun 2020 yang lalu ini, tetapi saat itu suara saya belum pulih dan belum siap. Kemudian saya juga lupa akan janji saya pada Tuhan. Dan bulan lalu Pak Andreas menyuruh saya untuk mengisi kesaksian pada acara online Yamari. Terus saya baru ingat tentang janji saya pada Tuhan yang belum tersampaikan. Juga Pak Bambang WA saya untuk isi kesaksian dengan waktu 5 menit untuk pujian dan kesaksian. Dan saya percaya Tuhanlah yang mengingatkan saya, dan terjadilah kesaksian ini dan memuji Tuhan dengan singkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan kesaksian saya, karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik, yang selalu mengasihi kita semua anak-anaknya yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, inilah pujian saya dengan judul Hidupku adalah Penyembahan. Kiranya pujian saya didengar oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulihkan suara saya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanyalah anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Seumur hidupku menyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema 3 kesetiaan yang jangan diabaikan, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online yang mari yang ke-259 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Juliana Jo yang telah mempersembahkan kesaksian dan pujian dalam ibadah online yang mari yang ke-259 ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga serta usaha pekerjaannya. Demikian juga kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari yang berikutnya, yaitu yang ke-260, hari Sabtu 11 Oktober 2025. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan perekaman ibadah online yang mari yang ke-260 ini bisa berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Yamari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Biaya pendaftaran Rp100.000 per grup. Satu grup terdiri dari 5-8 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anak sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi panitia di nomor WA 0877 8488 8642 atau di telepon 021 458 55697. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dukung acara ini dalam doa. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkannya. Juga seluruh panitia dan tim juri, agar ada kerjasama yang baik dalam mempersiapkan acara besar ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan Bapa kepada hamba-hambamu, tim penata layanan dalam diri Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Suwai, Bapak Yunus Bandar, Bapak William Matimu yang telah melayani, dan juga bagi hambamu Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, pendiri dan Ketua Umum Yamari yang bertempat tinggal di Singapura, yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema 3 kesetiaan yang jangan diabaikan dalam ibadah online Yamari ke-259 hari Sabtu
4 Oktober 2025 ini. Kiranya kuasa firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama dapat menjadi berkat, meneguhkan iman, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan yang baru, serta mengarahkan kami agar dapat mempraktekkan 3 unsur kesetiaan yang telah hamba-Mu sampaikan melalui kehidupan dan keluarga kami. Agar demikian, mereka yang juga kami sampaikan 3 unsur ini dapat juga mereka jalani, dan kami bersama-sama menjadi saksi Kristus dan juga menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Tuhan juga yang memberkati tim penata layanan dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto Amin dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka masing-masing. Serta secara khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menjalani operasi pinggul pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 ini. Juga Tuhan memberkati, Tuhan juga mempersiapkan seluruh dana yang dibutuhkan, serta berkati jantung, paru-paru, tekanan darah hamba-Mu, sehingga pada tanggal 25 mendatang ya Bapa, hamba-Mu telah siap untuk menjalani operasi. Dan kami juga berdoa untuk tim dokter yang menangani operasi dalam diri hamba-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, agar mereka dapat menjalankan seluruh tugas medis mereka dengan teliti dan juga dengan sebaik mungkin, sehingga demikian operasi berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati tim penata layanan, juga Ibu Juliana Jo yang telah bersaksi dan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keterlibatan dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan Yamari, mulai persembahan dana tunai mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam seluruh kehidupan, keluarga, bisnis, demikian juga seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu sebagai donatur Yamari, agar mereka terus melihat bahwa pekerjaan Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat juga bagi sahabat dan juga mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Oktober 2025 ini. Kiranya di dalam syukur ultah mereka tetap melihat dan tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan mereka umur panjang. Demikian juga Tuhanlah yang memelihara serta memandu kehidupan mereka, agar demikian selanjutnya ke depan mereka tetap berharap dan juga tetap mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara hidup mereka. Allah Bapa di surga, kami mohon akan tuntunan Roh Kudus kepada hamba-hamba-Mu, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, juga pelayan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari ke-260 hari Sabtu 11 Oktober 2025, agar berkat-berkat yang Tuhan siapkan melalui mereka semua dapat juga menjadi panduan hidup untuk kerohanian dan kesehatan bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, maupun saudara-saudara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu dengan tema harmoni dalam suara, satu dalam irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya 84, Jakarta Pusat. Dan juga Tuhan yang memberkati seluruh persiapan dari panitia. Demikian juga Tuhan memberkati persiapan yang dilakukan oleh vokal grup yang telah mendaftar sebagai peserta. Demikian juga seluruh kebutuhan dana serta respon dari gereja-gereja mitra yang diundang. Kiranya Tuhan yang pimpin, tuntun, sertai dan berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar
Demikian juga ya Tuhan, melalui lomba tersebut dapat memberikan motivasi yang baru kepada generasi muda gereja, agar mereka terus melihat bahwa ini kans untuk mereka berperan serta bersama-sama dengan gereja mitra lainnya untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami percaya melalui acara ini generasi muda gereja terus mengembangkan diri dalam memuji dan juga melayani Tuhan sebagai sumber talenta itu sendiri. Juga kami berdoa untuk tenaga misi utusan lintas budaya yang diutus Tuhan melalui Yamari bersama Garap Budaya ke daerah pelayanan dan kebutuhan dana untuk menopang hamba-Mu bersama keluarga dalam seluruh pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati agar ada anak-anak Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui Yamari dan Garap Budaya, sehingga seluruh pelayanan utusan ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan banyak jiwa yang dibawa dan dituntun untuk percaya kepada Tuhan. Juga berdoa untuk program Yamari Pusat, yakni juga bersama dengan Bapak Andri, pengurus MHM Yamari Samarinda bersama seluruh mitra yang tergabung dalam mewujudkan pembangunan panti asuhan dan panti jompo Harapan Embun Kasih di Samarinda, yang telah lalu diadakan acara peletakan batu pertama oleh Bapak Pendeta Andreas Abianto Emin sebagai Ketua Umum Yamari Pusat, dan saat ini sedang dalam proses pembuatan akte notaris. Kiranya Tuhan yang pimpin, tuntun, sertai dan memberkati sehingga seluruh persiapan yang akan dilakukan usai akte notaris keluar biarlah senantiasa di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari, baik Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan seluruh pengurus harian, juga pengurus bidang dana dan Business Formation, serta staf pelaksana di kantor Yamari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, serta bisnis yang mereka jalankan, sehingga seluruh kehidupan mereka tetap prima dan juga tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan seluruh program pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yamari, sehingga seluruh program pelayanan Yamari dapat berjalan dengan lancar. Serta juga kami berdoa untuk kepengurusan Yamari periode selanjutnya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mimpin, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang memilih dan menentukan akan Dewan Pengawas, Dewan Pembina, serta pengurus harian, dan juga pengurus bidang dana, serta pengurus di bidang Business Formation, agar benar-benar semua terpilih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan Yamari terus berjalan untuk mewartakan Injil Kristus melalui seluruh program pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yamari. Demikian juga melanjutkan misi Tuhan dalam bidang kesehatan untuk mensejahterakan setiap anak-anak Tuhan di tempat di mana Tuhan membawa Yamari untuk mewartakan Injil dan juga untuk menyampaikan sesi kesehatan kepada warga gereja. Juga kami berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus Yamari di Rangkas Bitung, Tasikmalaya, demikian juga yang ada di Ciranjang, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, Samarinda. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua di dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, usaha, dan juga seluruh bisnis mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati serta seluruh program kepada warga gereja dan juga warga masyarakat, semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Tuhan sendirilah yang dipermuliakan di dalam seluruh program pelayanan dari seluruh pengurus Yamari di setiap daerah yang ada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Rina Rusianti, Ibu Bekti Widi Nurani, Ibu Dian Juliana, Ibu Ana Niman, Ibu Lani Ludirja, Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Ibu Jen Indrawati, dan Ibu Erna Adriana. Kiranya kuasa bilur Yesus, kuasa nama Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, memberikan mereka kesehatan yang prima agar mereka boleh kembali menjalankan tugas tanggung jawab sebagaimana sedia kala ya Bapa.
Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Yvonne Bauer, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirta Jaya, Bapak Matthew Ludirja, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Nathan dan Ibu Since Sanjaya, Bapak Yakub Sabandar, Bapak Lius Linarko, Bapak Budianta Mustari, Ibu Onko, Ibu Juliana Humbuhamu, Ibu Teresia Pranata. Ya Tuhan, tolong mereka dengan seluruh keberadaan dan sakit yang mereka deritakan. Kiranya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa menjawab mereka, dan juga Tuhan memberkati setiap obat yang mereka minum. Agar demikian mempercepat akan kesembuhan daripada anak-anak-Mu. Demikian juga berdoa untuk Bapak Joni Saputra, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma, Ibu Sylvia Tunggal Nicaya, Ibu Deborah Tabita Liu, Bapak Setiawan Akmaja, Ibu Jumelian, Saudara Gaby Esther Silitonga, Ibu Pendeta Iswari Setyanti, Ibu Rambungana, Ibu Rambu Merambahau, Ibu Rambu Loma, Ibu Rambu Anak Ama, Adik Nathan Joel Seragi, dan Bayi Keegan Kus Mulyadi. Bulan November 2025 ini akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ya Tuhan, pemilik kehidupan, penolong yang sejati, kuasa darah-Mu akan selalu nyata dalam seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Memulihkan mereka, serta memberkati setiap tim medis yang merawat mereka. Demikian juga obat-obatan yang dipakai. Tuhan memberkati, agar dengan demikian mereka boleh melihat bahwa kemurahan Tuhan nyata di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat dan mitra Yamari lainnya yang terdapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga, usaha, dan pendidikan perkuliahan anak-anak mereka. Demikian juga yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah Allah yang hidup, yang dapat memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang mereka hadapi, serta juga menyembuhkan mereka dari setiap sakit yang mereka derita. Allah Bapa di surga, terimalah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-259 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Mari yang ke-259 ini. Mari kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang kudus-Nya dan membawa kita masuk dalam kerajaan kemuliaan-Nya yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 260. Tuhan Yesus memberkati kita semua.